Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Henry, Juandia Aksan Pratama, Melisa dan Celia Amanda akan memaparkan materi kelompok 5 yaitu problematika kemiskinan dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Yang pertama, definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Di sini kami membagi kemiskinan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah bentuk kemiskinan di mana seseorang atau keluarga memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan, sehingga pendapatannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya, keluarga yang kurang mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang SMP atau SMA dan menjadikan anak-anaknya bekerja serabutan, seperti menjadi pemulung atau menjadi buruh harian. Bentuk kemiskinan yang kedua yaitu kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah masyarakat, sehingga terjadinya ketimpangan pendapatan ataupun ketimpangan standar kesejahteraan. Contohnya, kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Papua. Kurangnya lapangan pekerjaan ini secara langsung akan berdampak pada banyaknya pengangguran dalam kehidupan masyarakat. Karakteristik ekonomi kelompok miskin menurut BPS tahun 2008 terbagi menjadi 4. Yang pertama, sosial demografi. 1. Persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga mencapai 14,18% di perkotaan dan 12,30% di perdesaan. 2. Persentase pendidikan kepala rumah tangga setara dengan tamat SD dan SMP. Yang kedua adalah pendidikan. 1. Persentase kepala rumah tangga yang buta huruf sebesar 14,30% di perkotaan dan 19,57% di perdesaan. Yang kedua, tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga yang tidak tamat SD dan tamat SD sebesar 37,13% dan 35,55% di perkotaan, sedangkan di perdesaan sebesar 45,36% dan 41,15%. Yang ketiga adalah ketenaga kerjaan. Rata-rata sumber penghasilan utama rumah tangga di perkotaan sebesar 14,71% tidak bekerja dan 30,2% sebagai petani. Sedangkan di perdesaan sebesar 8,67% tidak bekerja dan 68,99% sebagai petani. Yang keempat adalah tempat tinggal. Yang pertama, luas lantai sebesar 8 meter persegi sebanyak 31,1% di perkotaan dan 29,61% di perdesaan. Yang kedua, atap rumah yang terbuat dari ijuk sebesar 0,41% di perkotaan dan 4,57% di perdesaan. Yang ketiga, dinding yang terbuat dari bambu sebesar 17,88% di perkotaan dan 29,33% di perdesaan. Konsep dasar distribusi pendapat. Distribusi pendapat suatu ukuran yang digunakan untuk melihat beberapa pembagian dari pendapatan nasional yang diterima masyarakat. Dari perhitungan ini akan dilihat porsi pendapat nasional akan dikuasai oleh beberapa persen dari penduduk. Sebab ketidakmerataan distribusi pendapat. 1. Pengangguran tinggi. 2. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. 3. Mobilitas sosial rendah. 4. Inflasi. 5. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Pengukur garis kemiskinan. BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan standar dan konsep yang diterapkan di banyak negara, yaitu pendekatan kebutuhan dasar atau basic needs apparat. Dalam pendekatan ini, kebutuhan minum makan rumah tangga sebanyak 2.100 kalori per orang, ditambah dengan kebutuhan paling mendasar,
Adapun ketidakmampuan dari sisi pengeluaran atau pendapat untuk hidup layak minum dalam rupiah merupakan pendekatan secara moneter. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan. Kurva Lorenz dan koefisien Gini. Dalam kurva Lorenz, garis diagonal OE merupakan garis kemerataan sempurna karena setiap titik pada garis tersebut menunjukkan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Koefisien Gini adalah perbandingan antara luas bidang A dan ruas segitiga OPE. Jika nilai koefisien Gini mendekati 0 atau sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai koefisien Gininya mendekati 1. Berikut adalah rumus untuk mencari koefisien Gini. Diketahui PI adalah frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran KI. FI adalah frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran KI. FI kurang 1 adalah frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran KI kurang 1. Jika nilai koefisien Gini kurang dari 0,4, distribusi pendapatan dikatakan tingkat ketimpangannya rendah. Jika nilai koefisien Gini 0,4 sampai 0,5, tingkat ketimpangan dikatakan sedang. Dan jika nilai koefisien Gini lebih dari 0,5, tingkat ketimpangan dikatakan tinggi. Yang terakhir yaitu kebijakan untuk menurunkan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Kebijakan yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Contohnya yang pertama, pelayanan pendidikan bagi keluarga miskin. Pelayanan pendidikan bagi keluarga miskin bertujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu agar mereka memperoleh pelayanan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun. Komponen kebijakan ini adalah bantuan operasional sekolah dan bantuan khusus murid. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Pelayanan ini bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk miskin dengan terselenggaranya pelayanan kesehatan gratis di puskesmas serta rawat inap nomor 3 di rumah sakit. Yang ketiga yaitu penyediaan sarana dan prasarana desa. Penyediaan sarana dan prasarana desa dilakukan di daerah yang dikategorikan dihuni oleh banyak keluarga miskin yang dilakukan dengan tujuan memberikan lapangan kerja dan perluasan lapangan usaha kepada keluarga miskin dan bertujuan menyediakan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi keluarga miskin di perdesaan. Kebijakan yang kedua yaitu perlindungan sosial dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak dari kenaikan BBM, dilaksanakan program subsidi langsung tunai atau SLT. Yang ketiga yaitu peningkatan kesempatan berusaha. Contohnya program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas aparat pemerintah dalam memfasilitasi pembangunan perdesaan dan mendukung kegiatan investasi lokal, serta meningkatkan keterkaitan perdesaan, perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha skala kecil dan besar. Contoh yang kedua yaitu program peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil. Program ini bertujuan menumbuhkan kemandirian dan memberdayakan masyarakat prasejahtera di perdesaan agar bersedia dan mampu menjangkau fasilitas yang tersedia untuk mengembangkan agrobisnis agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga miskin. Demikianlah materi problematika kemiskinan dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.